Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Wibisono dengan NPM 3022210346 dari kelas Hukum Adat kelas E, Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hukum adat, pernikahan adat, delik adat, pokoknya yang berbau-bau tentang hukum adat. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai akhir saya mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu hukum adat. Jadi, mari kita masuk ke dalam materinya. Hukum adat. Hukum adat itu apa sih? Terus bagaimana bisa terjadinya hukum adat? Nah, jadi hukum adat itu merupakan suatu kebiasaan yang artinya itu aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Hukum adat itu merupakan hukum yang tidak tertulis, yang merupakan pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Istilah dalam hukum adat itu adalah adatrecht yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Snoeck-Orange, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis van Vollenhoven, Bapak Hukum Adat Indonesia, sebagai istilah teknis juridis. Selanjutnya, itu ada dasar hukum berlakunya hukum adat. Hukum adat yang dilaksanakan pada saat ini merupakan hukum positif di Indonesia. Dalam dasar hukum berlakunya hukum adat itu terdapat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 131 Inside Stars Religion ayat 2 sub B. Tidak ada satupun pasal yang dalam Undang-Undang 1945 yang tidak menyebutkan hukum adat atau hukum tidak tertulis. Kalaupun dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1945 banyak pasal-pasal yang menyebutkan tentang hukum adat, misalnya pada pasal 32, pasal 104, dan pasal 1. Jadi masyarakat hukum adat itu disebut juga dengan persekutuan hukum adat yang pada hakikatnya merupakan terjemahan dari Rechtsgemeenschap masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai corak dan struktur pemasyarakatannya beraneka ragam dan sebagian terbesar penduduknya bermukiman di pedesaan. Corak hukum adat. Hukum adat di Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak, sebab identitas hukum adat didapati dari corak yang melekat pada kebiasaan setempat. Adapun ada beberapa corak hukum adat, yakni yang pertama itu ada tradisional. Hukum adat pada dasarnya bercorak tradisional, artinya itu turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai anak dan cucu sampai sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, ada keagamaan. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan, yang artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kepercayaan kepada yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, kebersamaan hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan, yang artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Yang keempat, konkret dan visual. Cara hukum adat adalah konkret yang artinya jelas, nyata, dan berwujud, dan visual yang artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketua atau kepala hukum adat. Menurut Supomo, pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat. Dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Fungsi kepala adat memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian waris hukum adat. Hukum waris adat adalah aturan atau ketentuan pembagian harta suatu suku atau daerah di Indonesia. Pastinya merupakan aturan lokal yang sudah dipercayai dari dulu, terutama karena aturan ditentukan oleh leluhur. Dalam proses pembagian harta menurut hukum waris adat sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan. Begitu juga hak kepemilikan yang sudah dimiliki. Keduanya memegang peran penting sebagai prosedur yang akan digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang perkawinan hukum adat. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuannya atau klan tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian delik hukum adat. Jadi, hukum delik adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat itu tidak terganggu. Setelah materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil contoh hukum adat suku Batak Toba untuk menjadi pembahasan saya selanjutnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih dan dari mana sih hukum adat suku Batak Toba. Jadi, Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis suku Batak Toba meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humang Husundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Daerah persebaran utama lainnya ada di Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Patangi Siantar, Kota Sibolaga, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan. Yang pertama, kepala adat. Secara umum, orang Batak Toba menyebut dirinya keturunan raja, anak raja. Karena itu, mereka semua adalah raja. Namun yang dimaksud adalah raja dalam arti kehormatan sebagai berikut. Yang pertama, ada Raja Huta, yakni pemimpin tertinggi di dalam suatu huta atau kampung pemukiman. Secara tradisi, biasanya pendiri kampung dipilih rakyatnya menjadi seorang Raja Huta. Kemudian ditentukan siapa yang menjadi Raja Pandua atau Raja kedua, wakil raja. Yang kedua, ada Raja Horja, yaitu raja yang memimpin beberapa huta atau kampung yang bergabung menjadi suatu horja. Raja dipilih dari para raja huta yang bergabung dalam federasi horja. Demikian juga wakilnya. Doboer menyebutkan bahwa Raja Horja adalah kesatuan kolektif pemimpin horja yang bernama Raja Parjolo, Raja Partahi, dan Raja Pandopotan. Yang ketiga itu ada Raja Bius, yaitu raja yang memimpin upacara dalam suatu persekutuan bius. Raja Bius dipimpin dari setiap kumpulan horja. Dinamakan juga Raja Pandapatan dipilih dalam suatu rapat warga. Dia berkemampuan memiliki dan menyelenggarakan upacara keagamaan bersama Raja Parbaringin. Bila dia menyelenggarakan pesta bius, maka raja-raja Pandapatan yang lain diundang untuk berpartisipasi. Yang keempat, ada Raja Parbaringin, yaitu terdiri dari 4 orang yang dipilih anggota masyarakat dari tiap-tiap bius marga dalam suatu rapat khusus. Raja-raja ini merupakan pemimpin upacara kepercayaan keagamaan. Yang kelima, ada Raja Maropat Toba. Adalah pemimpin yang secara struktural dibentuk oleh Raja Sisingamaraja XII sebagai orang yang sangat dipercayai dalam segala hal. Mereka berfungsi mewakili Raja Sisingamaraja dalam pesta bius untuk meminta hujan, melawan penyakit kolera atau cacar, maupun pesta tahun atau Mamale, tahun yang diselenggarakan setahun sekali saat panen perdana. Upacara-upacara adat selalu dipimpin oleh orang yang ditunjuk secara demokratis oleh masing-masing pihak hasuhutan yang terlibat adat, serta bahwa penempatan pemimpin masyarakat Batak Toba diselesaikan secara demokrasi. Hal ini terlihat misalnya Raja Horja merupakan raja dari beberapa kampung atau huta yang dipilih dari para raja huta dalam mengambil keputusan bersamanya masyarakat. Yang kedua, ada perkawinan. Proses perkawinan dalam adat kebudayaan Batak Toba menganut hukum eksogami, perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak Toba, orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marganya sendiri, nama Riboto. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat partenel, dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis laki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki. Ada 2 ciri utama perkawinan dalam masyarakat Batak Toba. Yang pertama itu berdasarkan Ronggapni Tondi, jodoh dari kedua mempelai. Yang kedua, mengadakan kedua mempelai memiliki Tonggapni Gabe, kebahagiaan, kesejahteraan, dan mereka akan dikaruniai anak. Sementara ketidakrukunan antara suami istri terjadi apabila mereka tidak bisa hidup rukun. Soolo Morangkop Tondina, dan itu tampak di kemudian hari. Ketidakrukunan ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Sebaiknya mereka sudah memiliki anak. Ikatan antar pasangan akan semakin kuat dan ikatan cinta semakin kokoh, maka tidak heran apabila banyak orang yang masih melanggar ya.
Jika terjadi pelanggaran yang akan membuat para leluhur marah, para pelaku akan mendapatkan sanksi berupa munjuhuti. Mangihani, yakni mempersembahkan jamuan nasi dan daging, babi, sapi, atau kerbau guna memperbaiki nama kepala atau raja yang tercemar karena kejadian itu, sekaligus memutarkan tanah penghuninya. Yang ketiga, masuk ke dalam sistem kekerabatan dan pembagian harta waris. Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini dilihat dari marga yang dipakai orang Batak yang turun-temurun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini, jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi daripada kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Dalam hal pembagian harta waris, pihak perempuan tidak mendapat harta warisan apa-apa dari kedua orang tuanya. Harta waris akan jatuh kepada anak laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri. Namun ada beberapa warisan yang tidak bisa diserahkan kepada anak tiri, misalnya pusaka turun-temurun. Dan anak perempuan yang tidak mendapat harta warisan apa-apa dari kedua orang tuanya akan mendapatkan harta warisan dari mertuanya atau orang tua suaminya. Jika tidak terdapat anak laki-laki sebagai pewaris, maka harta warisan tersebut jatuh ke saudara ayahnya. Saudara ayahnya yang menerima harta warisan tersebut berkewajiban menafkahi anak perempuan pewaris sampai dia berkeluarga. Yang terakhir ada namanya delik adat penculikan. Masyarakat Batak Toba memiliki budaya hukum partisipan, yakni di mana masyarakat ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan. Merasa terlibat dalam kehidupan hukum, baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri, sanksi atau perobatan manopoti atau pauli uhum yang dibebankan kepada penculik adalah berupa munhunjuti, manghidahani, yakni mempersembahkan jamuan nasi, daging babi, sapi, atau kerbau, guna memperbaiki nama kepala adat atau raja yang tercemar karena kejadian itu, sekaligus mentahirkan tanah dan penghuninya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.